Ini ada kiriman dari Asle IEM atau In-Ear Monitor. Ini merupakan monitor audio jarak jauh karena ini tipenya adalah wireless. Karena ini alat monitor, jadi intinya adalah untuk monitor audio. Alat ini sebetulnya bagian dari earphone. Kalau kalian mengenal earphone itu ada dua jenisnya, yang earbuds dan IEM. Nah, yang IEM itu seperti ini ya, ini ada receiver transmitternya. Earphone ini artinya alat monitor yang masuk ke dalam telinga. Jadi betul-betul tertanam di dalam lubang telinga. Itu yang earphone dan IEM ini. Kalau selama ini kita mengenal ada headphone atau headset. Kalau yang headphone itu berarti untuk mendengarkan saja, kalau headset ada mikrofonnya. Baik headphone atau headset sebetulnya digunakan untuk mendengarkan audio yang betul-betul tidak terganggu dengan lingkungan atau suara yang dari luar. Atau over ear, artinya tertutup semuanya. Betul-betul terkondisi. Telinga kita atau daun telinga itu tertutup rapat. Ini yang kita kenal dengan headphone atau headset. Tapi kalau yang sudah ini, earphone ya ini earbud ataupun yang IEM ini benar-benar sudah masuk ke dalam lubang telinga. Betul-betul audio itu fokus masuk ke dalam telinga dan sebagai pendengar tidak terganggu dengan lingkungan atau suara di luar. Nah, intinya alat ini digunakan untuk para penyanyi ataupun mereka yang ada di panggung. Karena betul-betul yang ada di panggung khususnya penyanyi betul-betul ingin fokus pada suara agar dia itu bisa menyanyi ataupun mengeluarkan audio yang tepat agar penyanyi itu bisa konsentrasi dan tidak terganggu dengan suasana ataupun ramainya para penonton atau audio yang dari luar. Maka para penyanyi itu biasanya pakai seperti itu, pakai IEM ini. Ini IEM produk Asle ini kalau jangkauannya ini tertulis sampai 80 meter. Artinya jauh juga ya, sebagai ini transmitter dan receiver yang bisa berjarak 80 meter jauh juga. Kalau panggungnya lebar ya bisa lari ke sana kemari ya. Tapi intinya memang ini audionya ini memang betul-betul jarak jauh. Transmitternya bisa berada di balik panggung. Kemudian yang ini, yang bell pack ini ataupun yang receiver ini yang dikenakan oleh penyanyi. I can see your lips drawn it on a face. I can smell the air. Ini receivernya dan pertama kita masukkan baterai dulu. Sesuai gambar di sini ada dua baterai 1,5 volt. Ini yang pertama plus, kemudian yang baterai kedua minus. Ini yang di atas plus, baru yang baterai kedua ini yang di atas yang minus. Ya, persis sesuai di gambar ini. Bagian atas receiver seperti ini, yang ini ada tombol untuk phone, yang ke receiver ya, atau ke yang jack earphone tadi. Kemudian ini ada tombol on off-nya. Kalau gini on, dan ini menjadi volumenya. Volume untuk audio yang diterima di earphone-nya. Kemudian paling bawah ini untuk L dan R, keseimbangan L dan R. Kalau ke sini yang bagian kiri L, kalau putar kanan ini bagian yang right, dan yang di tengah ini yang middle. Dan ini adalah antenanya. Kemudian bagian depan ya, kalau kita hidupkan ada indikator seperti ini.
Ini indikator earphone untuk AF/RF yang bagian left atau kiri dan yang bagian kanan atau right. Kemudian yang di bawah ini indikator untuk baterai mulai dari 100, 75, 50 dan 25%. Dan di bagian bawah ada tombol untuk stereo atau mono pilihannya. Kemudian ada juga untuk sinyal IR-nya, ini untuk indikator nyala atau tidak. Ini bagian depan transmitternya, ini ada knob power. Kemudian ini ada volume untuk si pengirim, untuk audio di headphone yang mengirim. Kemudian ini ada tombol volume untuk audio yang dikirim, atau ini audio yang ke receiver. Kalau ke kiri ya mengecilkan, ke kanan membesarkan. Demikian pula yang bawah, kalau ke kanan membesarkan. Kemudian ada indikator IR, ini indikator untuk sinkronisasi antara transmitter dengan receivernya. Ini biasanya kalau sudah nyala berarti sudah connect. Kemudian ini ada menu atau select untuk mengatur ya menu-menu yang ada di display di sini. Cara menghidupkannya ini ditekan agak lama. Kemudian kita lepas dan ini sudah muncul menu-menunya. Ya, ini di bagian di display ini menunjukkan ada untuk stereo atau mononya, kemudian frekuensi, dan ada pula ini untuk frekuensi high atau low nanti ya, dan ini untuk L dan R. Cara mengoperasikannya, kalau kita mau memilih menu, kita tekan seperti ini, dan ini kita geser kanan ke kiri. Ini menu channel ya. Yang kita pakai channel 1 atau channel 2 ya, sampai 16. 16 biasanya ya. Kemudian kalau mau pindah lagi, tekan ini menu ke pilihan stereo atau ke mono. Stereo atau mono. Kemudian kalau kita tekan lagi, ini ke frekuensi high, tinggi, atau low. Seperti ini, geser naik turun ya. Tekan lagi dan kemudian kita tekan lagi, kembali lagi ke channel ya. Dan ini frekuensi ini secara otomatis nanti akan sinkronisasi dengan di receivernya, dari transmitter ini ke receiver. Nanti indikator untuk LR-nya juga ada di sini kalau kita sudah menghidupkan. Ini bagian depan dari transmitter. Kalau mematikan ya tinggal tekan agak lama, kemudian lepas. Bagian belakang ini terdiri dari jack antena kanan kiri ya, ini antena. Kemudian AF-in yang R dan AF-in yang L. Ini untuk input suara yang ingin kita transmisikan. Perangkatnya nanti bisa dari mixer atau dari ya perangkat lain. Ini ada jack combo ya. Bisa pakai XLR maupun pakai jack Akai. Di sebelahnya ada loop out. Ini kalau kita mau menghubungkan ke perangkat lain. Jadi sinyal di sini ini kita hubungkan dengan perangkat lain. Dan yang di sini ini untuk check power.